Jangan lagi mengucapkan kalimat ini dalam sholat. Saya berapa kali menemui jamaah yang mengucapkan alaihi salam di belakang imam ketika ayat terakhir surah Al-A'la gitu kan. Baik, apakah itu dibenarkan? Suhufi Ibrahim wa Musa gitu kan. Ada disebutkan nama Nabi. Teman-teman sekalian, memang kita dianjurkan ketika kita mendengar kalimat-kalimat tertentu, maka dijawab dengan kalimat-kalimat sebagai jawaban yang khusus. Misal disebutkan nama-nama Nabi, disebutkan Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nama Nabi yang lain selain Nabi Muhammad, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Seperti kita dianjurkan menjawab dalam kejadian-kejadian lain yang menghadirkan kalimat. Bersin misalnya, ya. Baik, kita mengucapkan Alhamdulillah, kan? Yang lain jawab, Yarhamukallah, gitu kan? Kapan itu dilakukan? Ketika itu sesuai dengan ketentuannya yang diperkenankan untuk menjawabnya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kalimat itu tidak perlu dimunculkan. Seperti dalam sholat misalnya. Ketika dalam sholat disebutkan nama Nabi, antum tidak perlu bersolawat. Karena ini bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya. Cukup dicukupkan pada bacaan-bacaan ayatnya. Tidak perlu ditambahkan dengan kalimat lain. Karena yang tadi itu berlaku jika di luar salat. Antum baca tentang ayat Nabi Muhammad. Misalnya, jangankan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad pun ketika disebutkan, tidak perlu pakai salawat lagi. Ketika dalam bacaan Quran. Bacaan ayat. Muhammad SAW, misalnya, nama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah 47 ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Tapi nggak pernah ditemukan dari zaman Nabi sendiri, sahabat, tabi'in ketika dibacakan wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qabli rusul, tidak. Langsung aja wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Selesai. Ya, jadi Nabi sendiri aja yang namanya Muhammad tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, namanya langsung Muhammad, surganya langsung. Begitu diucapkan tidak pernah menyebutkan kalimat tadi. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, ya, belum tentu dekat dengan Allah. Mengucapkan kalimat itu, membacakan itu, antum kelebihan. Karena itu, ketika Anda mengucapkan kalimat Nabi yang lain pun disebutkan dalam Quran, Suhuf Ibrahim wa Musa, Ibrahim, Musa disebutkan, maka tidak perlu kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang lain termasuk alaihis salam, supaya tidak melafadzkan kalimat yang tidak dicontohkan dalam sholat, dan keluarlah kita kemudian dalam ketentuan sholat yang dibenarkan. Jelas di sini? Termasuk saat bersin. Ya, misal imamnya bersin, Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yarhamukallah. Dari belakang misalnya kan. Nggak usah gitu kan. Jadi itu di luar salat. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Bukhari. Hadis Sahih Al-Bukhari. Jika kita punya kebiasaan, kemudian kebiasaan itu tidak bisa dilakukan karena uzur, maka pahalanya tetap dituliskan. Hadisnya idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba punya uzur, tidak bisa menunaikan amalan yang rutinnya, atau bahkan safar, tidak bisa mengerjakan amalan-amalan sunnahnya, maka pahalanya tetap dituliskan karena kebiasaannya. Antum sedang sholat, ada orang bersin, tidak Anda ucapkan Yarhamukallah, karena Anda terbiasa mengucapkan kalimat itu, pahala dituliskan kepada Anda. Ya, disebutkan nama Nabi, Anda terbiasa bersolawat, tapi Anda dalam sholat, tidak bisa Anda mengucapkannya, pahala diberikan kepada Anda, walaupun Anda tidak mengucapkannya. Paham? Baik. Tapi jangan juga diucapkan, ketika diucapkan wa ma Muhammadun, tidak dapat pahala walaupun tidak mengucapkannya. Batal juga gitu kan salatnya, karena Anda mengucapkan kalimat-kalimat di situ.